Peristiwa Rengas Dengklok sampai dikumandangkannya proklamasi di Pegangsaan Timur. Kekalahan Jepang terhadap sekutu. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom Little Boy diledakkan di kota Hiroshima oleh Angkatan Udara Amerika. Serangan berlanjut ke tanggal 9 Agustus 1945, yaitu bom atom bernama Fat Man diledakkan di kota Nagasaki. Kehancuran dua kota tersebut membuat Jepang patah semangat. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan hal inilah yang menyebabkan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 15 Agustus 1945, penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu. Para pemuda yang mendengar siaran tersebut melalui radio berpikir bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dibuat depan adalah pilihan yang tepat sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Sultan Syahrir segera menemui Muhammad Hatta. Syahrir mendesak agar Insinyur Soekarno dan Hatta segera memerdekakan Indonesia. Namun, Insinyur Soekarno dan Hatta belum bersedia. Soekarno berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Namun, golongan pemuda memiliki pemikiran berbeda. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua. Walaupun demikian, di antara tokoh pemuda dengan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat. Golongan tua tetap pada perjanjiannya dengan Marsekal Terauchi, yaitu setelah rapat PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan golongan pemuda menginginkan secepatnya, paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, golongan muda mengadakan rapat di Asrama Baperpi Cikini 71 Jakarta. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah untuk menjauhkan kedua pemimpin nasional tersebut dari pengaruh Jepang dan bermaksud memaksa mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok sekitar pukul 4 pagi tanggal 16 Agustus 1945. Di Jakarta, anggota PPKI yang diundang rapat telah datang di Gedung Pejampon. Tetapi, rapat tidak dapat berlangsung karena tidak dihadiri oleh Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakilnya. Setelah bertemu dengan Wikana, akhirnya Soebardjo tahu bahwa para pemudalah yang telah membawa pergi Soekarno dan Hatta. Yusuf Kunto diutus dari Rengas Dengklok untuk berunding dengan kelompok pemuda di Jakarta. Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan secepatnya. Ahmad Soebardjo sesegera mungkin menjemput Soekarno di Rengas Dengklok. Di Rengas Dengklok, Ahmad Soebardjo bertemu dengan Soekarno, Hatta, dan lain-lain yang tengah melakukan perundingan. Mereka sependapat dengan Ahmad Soebardjo. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta. Proses perumusan teks 17 Agustus 1945 pukul 03 waktu Indonesia Barat. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta dan Soebardjo di ruang makan Maida. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut lalu selesai dibuat 2 jam kemudian. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tanpa waktu lama, Sayuti Melik didampingi BM, dia lalu mengetik naskah proklamasi. Setelah itu, naskah diserahkan kembali kepada Soekarno untuk ditandatangani. Pada hari proklamasi kemerdekaan, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta pada hari Jumat pukul 10.00 di Serambi depan rumah Soekarno, Jalan Pagesangan Timur nomor 5 Jakarta. Sekarang Jalan Proklamasi nomor 5 Jakarta Pusat. Setelah pembacaan,
Setelah pembacaan proklamasi, bendera pusaka merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya yang disaksikan oleh masyarakat di Jakarta. Prosesi yang sebenarnya tanpa protokol nyatanya tidak menghalangi gelora euforia rakyat dalam merayakan dan menyebarluaskan berita luar biasa ini. Peran para pewarta sangat penting dalam peristiwa ini, antara lain Frans dan Alex Mander dari IPONS yang mengabadikan momen pembacaan proklamasi, BM Dia dan Yusuf Rono Dipura yang membantu penyebaran berita proklamasi dalam merayakan dan menyebarluaskan berita luar biasa ini. Peran para isi teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Teks ini sedikit berbeda dengan naskah tulisan tangan Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, yang sempat disimpan oleh Burhanuddin Muhammadiyah yang sekarang disimpan di Arsip Nasional Indonesia Jakarta. Perbedaan tersebut terkenal dengan satu, kata hal-hal pada paragraf kedua baris pertama diubah menjadi hal-hal. B. Kata saksama pada paragraf kedua barisan kedua disebut menjadi tempo. Penulisan tanggal dan bulan Jakarta 17.08.05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 5, dan kalimat wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Dikumandangkannya teks proklamasi. Pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, halaman kediaman Insinyur Soekarno dipadati oleh sejumlah massa yang berbaris dengan tertib. Dr. Muwardi meminta kepada Kudanko Latif Hendra Diningrat untuk menugaskan beberapa orang anak buahnya berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Kudanko Latif menunjuk beberapa orang prajurit peta untuk berjaga-jaga di sekitar jalan kereta api yang membujur ke belakang rumah Soekarno. Kemudian, tepat hari Jumat Legi pukul 10 pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di halaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56. Jakarta. Dengan selesainya pembacaan teks proklamasi, lahirlah negara baru, yaitu bangsa Indonesia.